Lanjut ke halaman 36 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita, lanjut, guys. Siang yang indah, pikirku. Setiap ucapan dokter Fadi semakin kesini, semakin berbeda di telinga. Seakan penuh mantra cinta yang membuatku tak henti berbunga. Bahkan dia sudah berani untuk mengajak ke kampung halamannya segala. Sungguh, tak dapat kutebak betapa indah jala hidup yang ternyata bakal kutempuh. Obrolan di mobil antara kami berdua terus berlangsung, hingga tanpa terasa kami sudah tiba di halaman parkir resto tempat pertama kali kami makan berdua sejak aku kabur dari rumah Mas Rauf. Resto Sambisari, seperti biasa selalu akan dipadati oleh para pengunjung yang berniat untuk mengisi kampung tengah. Apalagi siang-siang begini. Aku jadi pesimis. Apakah masih ada tempat yang tersisa di sana saat parkiran saja penuh luar biasa? Ketika keluar dari mobil, tanganku digandeng oleh dokter Fadi. Pria itu berjalan dengan gagahnya di sampingku. Jangan tanya bagaimana perasaan ini. Sudah pasti penuh debar-debar yang sulit untuk dijelaskan. Santai saja, jangan tegang. Ucapan dokter Fadi membuatku tersadar bahwa muka ini kaku sudah seperti kanebo kering. Ya, bagaimana tidak? Aku sangat tak terbiasa berjalan dengan digandeng begini. Namun, tak kupungkiri bahwa aku memang suka. Lelaki tampan berpenampilan kasual itu membawaku ke tempat di mana saung-saung berada. Seperti mengulang kejadian beberapa hari yang lalu, lagi-lagi meja nomor 56 baru saja ditinggalkan oleh pengunjung yang selesai makan. Sementara saung lainnya sudah penuh diisi oleh orang lain. Tanpa membuang kesempatan, dokter Fadi langsung menarik tanganku dan mengajak untuk duduk di saung yang mejanya masih dipenuhi oleh piring dan gelas-gelas bekas sepasang kekasih tadi makan. Pelayan resto yang tiba-tiba datang dari arah depan sana segera membereskan meja sembari mempersilakan kami untuk memesan menu. Kali ini kuserahkan sepenuhnya pilihan menu oleh dokter Fadi. Aku ikut apa yang dia mau makan. Sebab, bagiku kini seleranya adalah seleraku juga. Maaf, mungkin terlalu geli kalau dibayangkan. Namun, bagaimana lagi? Hatiku memang selebay ini sekarang. Hehe. Kita pesan bawal bakar 2 kilogram, kepiting saus padang, dan cumi goreng tepung aja, ya, tanya dokter Fadi padaku dengan mata yang penuh binar. Aku mengangguk. Tanpa kusadari aku tersenyum. Bukan karena mendengar deretan menu lezat yang baru dia sebutkan. Aku benar-benar tersipu saat melihat iris coklatnya yang berkilat. Sesaat dokter Fadi tampak menatapku tanpa satu kedipan pun. Aku segera membuang wajah. Gelagapan sebab grogi. Ini mas, pesanannya. Dokter Fadi memberikan catatan berisi daftar menu yang sudah dia tulis. Si Mas Pramusaji pun langsung menyebutkan kembali pesanan kami satu persatu. Aku tak mendengarkan betul. Pikiranku malah melayang, mengingat kembali betapa tajamnya sepasang mata bening itu. Aku seakan bisa menatap masa depan dari pantulannya. Astaga, Risa, kamu sepertinya butuh obat. Ada tambahan lainnya? Tanya si Pramusaji. Riz, kamu minumnya ikut aku. Hah? Tanyaku gelagapan. Aku baru saja tersadar dari lamunan. Itu saja, Mas. Dia sedang mikirin saya. Jadi nggak fokus. Betapa malunya aku saat mendengar ucapan dokter Fadi. Astaga, rasanya aku ingin terbang ke bulan saja untuk ngumpet. Aku malu. Baik, silakan ditunggu pesanannya. Pramusaji pria itu pun lalu kembali ke depan sana untuk menyampaikan pesanan pada koki. Kamu ngelamunin apa? Ngelamunin aku. Dokter Fadi menggodaku. Lelaki yang duduk di hadapanku itu menatap dengan senyum kecil. Aku makin malu kala mendapat tatapan semanis itu. Enak aja, kataku sembari manyun. Mata kamu nggak bisa bohong. Maksa. Pede banget, Wik. Aku menjulurkan lidah. Berusaha menyembunyikan rona di pipiku sebab aku pun bisa merasakan bahwa wajah ini terasa menghangat sebab tersipu-sipu. Seharian aku nggak fokus kerja. Untung pasien sedikit. Tuh, kan. Gara-gara nggak ada aku pasti. Aku kini bisa membalikan keadaan. Dokter Fadi yang kubuat tersipu kali ini. Terlalu pede kamu. Iyalah, kan belajar dari kamu, Mas. Aku menggodanya balik, sampai pria itu tersenyum-senyum. Seketika aku merasa begitu beruntung sebab bisa semakin cair dengannya. Tak ada lagi laki-laki kaku yang setiap ucapannya dingin dan menyebalkan. Dia seolah telah disulap dalam satu malam sehingga perangainya jauh berbeda dengan dahulu kala.
Apakah ini tandanya dia memang serius padaku? Aku pusing kalau kamu ke pengadilan lagi. Yang jelas, Vianti tidak bakal bisa mengasisteniku saat kamu absen. Aku akan komplain ke Mbak Yuli sebab stafnya yang satu itu kurang ajar. Aku menangkap raut wajah yang tak senang pada mimik dokter. Fadi, ada apa? Memangnya Vianti bikin ulah? Dia kurang ajar kenapa emangnya? Tanyaku dengan penuh rasa ingin tahu. Ah, adalah. Yang jelas aku tidak respek. Itu saja titik. Aku menghargai keputusan dokter Fadi untuk tidak membagi cerita lengkap tentang ulah Vianti hari ini. Baiklah, mungkin dia sedang tak ingin membicarakan orang lain. Aku juga tidak senang kalau pria itu menyebut-nyebut nama wanita selain diriku dan umanya. Cemburu, entahlah. Aku juga tidak yakin. Kalau tidak senang padanya, request perawat lain saja, Mas. Iya, emang begitu niatku. Pokoknya dia tidak bakal pernah mengasisteniku lagi. Hari ini yang terakhir. Wajah dokter Fadi sampai memerah. Dia tampaknya sedang menahan letupan emosi. Vianti, apa yang kamu lakukan sehingga lelaki ini begitu sebal? Awas saja anak itu kalau bikin masalah atau cari gara-gara. Doakan semoga proses perceraianku segera selesai ya, Mas. Jadi, aku tidak perlu izin-izin tidak masuk terus. Tentu, mulai sekarang aku akan salat untuk mendoakan supaya urusanmu lancar. Urusan kita juga. Senyum dokter Fadi lagi-lagi membuatku lumer bagai coklat yang terpapar sinar matahari. Ya Tuhan, laki-laki ini. Makanan tiba. Beberapa piring lauk ditata rapi oleh pramusaji bertubuh gempal dengan kemeja warna hijau yang tampaknya sudah kekecilan tersebut. Seketika hidungku menghidu aroma wangi dari masakan yang super lezat di depan. Rasanya perutku jadi semakin keroncongan. Apalagi penampilan bawal bakar yang menggoda selera tersebut. 2 ekor dengan warna kehitaman khas bumbu kecap yang manis plus gurih. Liurku sampai-sampai rasanya mau menetes. Terima kasih, Mas, kata dokter Fadi sembari mengulas senyum. Sebuah kejadian langka. Dia begitu sangat ramah pada setiap orang padahal biasanya juga cuek. Apakah suasana hatinya sekarang sedang begitu bahagia? Sama-sama. Silakan menikmati, Mas, Mbak. Pramusaji berkulit sawo matang itu undur diri sembari mendekap nampan di dadanya. Tanpa babi bu, aku langsung cuci tangan ke wastafel yang berada tepat di belakang saung. Kemudian tancap gas mengaut nasi dan mengambil lauk pauk untuk dimasukkan ke piring. Lapar? Ya, tanya dokter Fadi dengan tertawa kecil. Banget. Tak ada rasa malu ataupun canggung. Pokoknya, kalau urusan makan, aku tidak ingin banyak berbasa-basi. Saat dokter Fadi hendak berdiri, tiba-tiba suara ponselnya memekik dari saku celana. Lelaki itu kembali duduk dan merogoh saku denimnya. Menatap layar ponsel dengan mata yang terpicing, kemudian berkata dengan lirih, Abah. Angkat, Mas. Aku juga ingin ngobrol rasanya. Aku buru-buru menelan nasi dan potongan ikan bakar, lalu menyedot es jeruk yang rasanya manis sekaligus segar. Dokter Fadi yang semula duduk di depan, kini beralih duduk di sampingku. Jarak kami sangat dekat hingga kedua lengan kami saling bertemu. Halo, Bah, sapa dokter Fadi sembari mengarahkan layar ke wajah aku dan dia. Kami berdua bisa masuk dalam satu frame sebab ponsel agak dijauhkan jaraknya oleh dokter Fadi. Hei, Fadi. Aku melemparkan sebuah senyuman kepada lelaki tua berpipi tembam dengan dagu ganda akibat kegemukan. Lelaki berkaus garis-garis hitam dan putih itu tampak begitu semringah. Memamerkan geliginya yang putih sembari melambaikan sebelah tangan. Abah, selamat siang. Saya Risa, temannya Mas Fadi. Aku memberanikan diri untuk berkenalan dengan lelaki berambut yang didominasi uban tersebut. Si Abah semakin semringah dan menjawab dengan suara yang nyaring plus gembira. Siang juga. Halo, Risa. Akhirnya Fadi mau juga memperkenalkan kita berdua. Kalian sedang apa itu? Sudah makan belum? Tak kutemukan kesan jahat pada lelaki berhidung mancung plus besar itu. Dia tampak ramah dan mudah bergaul. Aku jadi bingung, mengapa dokter Fadi sempat membenci abahnya sendiri? Ah, entahlah. Mungkin sebab mengkhianati umahnya dengan menikahi banyak wanita itu. Lagi makan. Dokter Fadi menjawab dengan nada yang datar. Aku menoleh padanya. Lelaki itu tak mengulas sebuah senyum. Segera kusikut dokter Fadi. Senyum? Bisikku padanya. Keajaiban pun datang. Dia akhirnya tersenyum. Lagi apa, Bah? Aku begitu bahagia saat dokter Fadi menanyakan balik pertanyaan yang sama kepada Abah.
Lagi nyantai. Abis makan, nih. Abah bersandar di sofa kulit warna marun. Dia tampak sangat kekenyangan. Sebentar, kata Abah sambil melempar pandangannya ke arah lain. Irma, sini. Ada Fadi sama calon istrinya. Abah dokter. Fadi berteriak. Tangannya melambai-lambai ke arah depan sana. Aku agak tertegun. Sesaat jantung berdegup sangat kencang. Aku tak tahu mengapa. Namun, kupingku begitu familiar dengan nama yang disebut oleh lelaki tua itu. Nama begitu banyak yang punya. Bukan cuma ada satu di dunia ini. Tak berapa lama, terdengar sebuah langkah yang mendekat dari sambungan panggilan video di seberang sana. Kenapa, Bah? Sebuah suara seorang perempuan masuk ke ponsel dokter. Fadi. Namun, hanya ada sosok Abah yang tampil di layar. Ini, ngobrol sama Fadi dan calonnya. Nanti kita datangi mereka, ya. Kata Abah sembari menggeser letak ponsel yang dia pegang dan mengarahkannya kepada sosok yang ada di sebelah. Mataku membeliak. Seketika darah ini rasanya surut. Degup jantung yang sudah kencang, bertambah kekencangannya sebanyak 3 kali lipat. Aku limbung. Benar-benar tak percaya dengan sesosok wanita berambut lurus sebahu yang tengah dirangkul oleh Abah dari dokter. Fadi. Aku menggelengkan kepala. Sedang mata ini tiba-tiba terasa pedas dan berair. Tuhan, tolong buat aku percaya bahwa sekarang cuma sebatas mimpi buruk yang bisa kusudahi saat kembali terjaga. Aku tidak ingin menerima kenyataan pahit ini, Tuhan. Bersambung.